Bab 2194. Formasi pelarian. Bila iblis langit bermata tiga melakukan ini, dia benar-benar membantu dirinya. Lagi pula, di bawah ketempilan sihir hitam Fire Devouring yang sempurna, iblis langit bermata tiga tidak bisa mengendalikan tubuhnya melalui formasi kontrak bahkan jika dia sementara menyerahkan kendali. Jadi orang ini seharusnya benar-benar ingin membantu dirinya. Tapi harganya agak tinggi. Sekarang, dia belum mencapai titik di mana ingin melarikan diri dengan putus asa. Pikirkan baik-baik. Jika kamu terkejar, mungkin hanya ada jalan buntu. Jika kamu bertarung dengan cara ini, setidaknya kamu akan selamat. Kata iblis langit bermata tiga. Terima kasih atas peringatanmu. Jika semua trik habis, aku akan mempertimbangkannya, tetapi ini belum waktunya. Ucapan Erikin pun membuat iblis langit bermata tiga mendengus. Jelas dia juga sedikit marah. Identitas macam apa dia? Dia adalah raja dari sisi ekstrateritorial. Melihat bahwa anak ini agak menarik, dia memutuskan untuk membantu, tetapi dia ditolak oleh Erikin secara tak terduga. Mari kita lihat metode pelarianmu. Tetapi jika kamu terluka parah, memohon padaku pun takkan berguna lagi. Erikin tersenyum aneh, kenapa dia merasa ketua iblis ini sedikit arogan. Keduanya terbang bolak-balik di udara, dan secara bertahap kembali ke tempat Erikin menggunakan pedang untuk memotong langit. Saat melirik, Erikin juga melihat sosok yang dikenalnya. Jesse Tang. Namun, Jesse Tang menggambar formasi penyembunyian pada saat ini, kecuali dirinya, orang lain tidak dapat menemukannya secara langsung. Begitu tubuhnya bergerak, transmisi alam semesta digunakan, dan Erikin bergegas menuju ke bawah. Ramley Leng yang semakin dekat, juga menyadari ada yang tidak beres. Namun dia tidak sempat menyebarkan kerohanian. Kabut putih yang kuat meledak dari tangan Erikin. Dalam sekejap, kabut spiritual yang tebal menyelimuti area ini. Ramley Leng hanya bisa sementara menyingkirkan niat, menyelesaikan kabut terlebih dahulu. Pupil Ramley Leng tiba-tiba menyusut setelah satu tamparannya menghilangkan asap dan debu. Pada saat ini dia melihat bahwa Erikin telah turun di tanah. Kerohanian tiba-tiba bubar. Sial, kenapa ada wanita di sini? Apa yang ada di bawah kakinya? Ramley Leng sangat marah. Baru kemudian dia melihat bahwa di mana Erikin berdiri, masih ada seorang kultivator wanita, tubuhnya berpola, dan udara ruang terus mengalir keluar. Dan tepat ketika Erikin mendarat, kecemerlangan formasi telah didorong ke ekstrim. Perkiraan waktunya tidak buruk sama sekali. Ketika Erikin jatuh, formasi sudah dimulai. Ini adalah formasi teleportasi, tidak heran orang ini membunuh bawahanku dan melarikan diri kembali dengan cara yang sama. Ternyata orang ini telah mengatur pengaturan lain di sini. Untuk sesaat, Ramley Leng merasa dingin di hatinya, dia memahami segalanya. Setelah Erikin tiba-tiba berbalik dan menyerangnya, hingga sekarang melangkah ke formasi teleportasi. Apa yang selalu dia pikirkan bukanlah untuk melarikan diri tanpa alasan, tetapi untuk menyusun rute pelarian yang sempurna. Dan dirinya sebagai master fase penilaian yang bermartabat bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang salah, dan dipermainkan sepenuhnya oleh Erikin. Ramley Leng sangat marah, dan turun dengan ganas, meledakkan meteorit hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti melampiaskan amarahnya, mengguncang langit. Namun, sebelum ilmu sihir ini mendekat, sosok Erikin dan Jesse Tang telah menghilang di atas tanah. Hal terakhir yang dilihat Ramley Leng adalah mata dingin Erikin. Saat berikutnya, formasi Chuan Song disapu oleh ilmu sihir dalam sekejap, tetapi sudah terlambat. Ramley Leng mengertakkan gigi dan mendarat di reruntuhan formasi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh garis formasi di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke timur dengan tiba-tiba.
Dilihat dari garis formasi teleportasi yang tidak sempat dihancurkan Eric Kin berteleportasi ke suatu tempat di sebelah timur tempat ini. Sungai Fenyan. Anak ini ingin menggunakan api tak berujung di sana untuk melarikan diri. Pupil mata Ramley Leng bergerak, dan energi hitam di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi ekstrim. Seteguk darah menyembur, dan energi hitam di tubuh Ramley Leng seketika berubah menjadi warna hitam merah pekat. Kamu ingin lari, bahkan jika kamu menggunakan formasi teleportasi, aku juga bisa menangkapmu lagi. Setelah itu, aura aneh bermekaran di tubuhnya, dan dengan tubuh bergetar, Ramley Leng terbang ke arah Sungai Fenyan dengan tiba-tiba. Formasi teleportasi sementara semacam ini tidak akan terlalu jauh. Dan keadaan fase penilaian Eric Kin yang aneh itu disebabkan oleh energi iblis dan tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Faktanya, pada akhirnya, Ramley Leng dengan jelas merasakan bahwa meskipun dia tidak terkena ilmu sihir dirinya, luka Eric Kin terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa teknik rahasia yang digunakan Eric Kin telah mencapai batasnya. Namun, karena Eric Kin terluka parah pada saat itu, dia menurunkan kewaspadaannya, membuatnya tidak menyadari formasi teleportasi. Tetapi dalam keadaan ini, bahkan jika anak ini diteleportasi ke tempat tertentu, di gurun yang luas ini di mana tidak ada populasi manusia, selama dia dengan sabar mencarinya, dia pasti akan ditemukan. Jadi Eric Kin pergi ke Sungai Fenyan adalah pilihan yang bijaksana, cocok untuk kultivator api suci, tetapi tidak baik untuk dirinya. Bersambung. Bab 2195. Menyelam masuk Sungai Fenyan. Dia masih punya kesempatan. Ramley Leng bermata tajam, muncrat darah dan menggunakan teknik rahasia, mengorbankan masa hidup untuk mempercepat. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa akan sangat sulit untuk menangkap fase transendensi. Bahkan perlu membuat harga tinggi sendiri untuk mendapatkan kualifikasi untuk mengejarnya lagi. Energi hitam merah eksternal Ramley Leng beredar, dan tubuhnya tiba-tiba terbang, terus-menerus mendekati Sungai Fenyan. Kecepatan ini tidak sebanding dengan gerakan instan dari susunan teleportasi. Tapi kecepatannya tidak jauh lebih lambat. Terutama kerohaniannya menyebar, meliputi ribuan mil. Bahkan jika dia tidak mengejar Eric Kin, selama dia dapat menemukan jejaknya, dia dapat terus menguncinya. Bocah, aku pasti akan menyusulmu, kali ini aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Ekspresi Ramley Leng sangat dingin. Dia bersumpah untuk segera menghancurkan Eric Kin bahkan jika dia mengorbankan masa hidup dan merusak pondasi kultivasi. Meskipun orang ini lemah, dia membuat dirinya sangat waspada. Eric Kin seperti landak yang penuh duri, jika dia masih tidak menggunakan kekuatan pertarungan hidup dan mati, dia pasti akan menyesalinya. Di sisi lain, Eric Kin keluar dari formasi, menempatkan Jesse Tang yang telah habis-habisan menggambarkan formasi kembali ke ruang teknik giok, lalu memanggil Zeno yang bahagia ke laut kesadaran. Kegelapan muncul mendadak di depannya, Eric Kin goyah tubuhnya dan hampir jatuh. Tebakan Ramley Leng benar, dia memang mendekati batas. Baik tubuh maupun kerohanian diindoktrinasi secara gila-gilaan oleh energi iblis dan hampir pecah. Saat keluar dari formasi, Eric Kin harus menghentikan keterampilan sihir, dan sementara duduk di tanah untuk menambahkan beberapa reiki. Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka jurus yang kamu simpan benar-benar tajam. Jika kamu bisa bertahan, aku juga bersedia untuk terus bekerja denganmu. Iblis langit bermata tiga berbicara. Berpikir Eric Kin berada di ujung jalan dan hanya bisa mengandalkan belas kasihan dirinya untuk bertindak. Di luar dugaan, taktik yang dipersiapkan Eric Kin begitu sempurna sehingga tidak hanya mempermainkan Ramley Leng, dirinya bahkan tidak menduganya.
Senior memiliki visi yang tajam dan metode yang sangat baik, dan aku juga senang untuk bekerja sama. Bagaimanapun, senior masih berhutang padaku 1 kali serangan. Erikin menarik napas dalam-dalam dan tertawa. Kamu ini. Iblis langit bermata 3 terlihat aneh, dia hampir tertawa. Bocah ini, baru saja mendapatkan sedikit peluang pelarian, dan dia ingat kesempatannya untuk menyerang saat itu. Saat itu, aku rencana ingin menyelamatkan hidupmu, mengapa jadi berhutang padamu? Bocah ini benar-benar tidak sungkan, benar-benar berbeda dari kultivator yang dia lihat sebelumnya. Tapi iblis langit bermata 3 tidak merasa jijik, malah hanya menganggapnya menarik. Kultivasi semacam ini, status semacam ini, terlalu lama membosankan, terlalu sedikit orang yang menarik. Dengan kultivasi Erikin saat ini, bahkan jika dia membuat 1 tembakan, kekuatan yang bisa dia ledakkan tidak cukup untuk pukulan maksimal, dan tidak ada kerugian. Boleh, aku menjanjikanmu 1 serangan tanpa persyaratan di masa depan. Tapi jangan santai, meremehkan kami ketua iblis di luar wilayah. Pengejar itu belum sepenuhnya kehilangan kesempatan, aku harap kamu dan aku akan memiliki kesempatan untuk berjumpa lagi. Iblis langit bermata 3 menatap Erikin dalam-dalam, dan setelah mengucapkan kalimat ini, dia menghilang tanpa jejak. Kali ini kerjasama keduanya membuatnya sangat puas, dia mendapat banyak cairan spiritual dan prosesnya sangat menyegarkan. Semoga anak ini bisa bertahan kali ini. Setelah kontrak berakhir, kerohanian iblis langit bermata 3 kembali ke luar wilayah. Iblis langit bermata 3 menguap bosan saat melihat sekeliling istana dan para pelayan yang melayani dengan sangat waspada. Dibandingkan dengan pembunuhan yang merangsang sebelumnya, kehidupan di luar wilayah itu benar-benar membosankan. Master fase penilaian 1 penurunan, kalaupun kabur begitu saja, tetap sangat merepotkan. Erikin menelan pil dewa dan merasakan tubuhnya sedikit pulih. Dia tiba-tiba berdiri, lalu melangkah beberapa langkah, dan terjun langsung ke Sungai Fenyan. Ini pertama kalinya Erikin mengalami keanehan dan kemegahan sungai api ini. Di luar, ada es putih keperakan dan salju yang biasa terlihat di wilayah utara, dengan suhu yang sangat dingin. Tapi di dalam Sungai Fenyan, panas membara dan aliran panas memenuhi udara, mendistorsi ruang dan mengalir langsung ke langit. Jatuh ke air sungai, Sungai Fenyan semuanya terdiri dari zat seperti magma yang panas membara. Jika manusia biasa memasukinya, tidak akan ada tulang yang tersisa dalam sekejap mata. Namun bagi para kultivator fase transendensi, khususnya yang memiliki 13 jenis api suci, suhu tersebut bukanlah apa-apa. Tutupi seluruh tubuh dengan penyegelan Reiki. Semakin dalam, semakin kuat panasnya. Setelah menyelam beberapa ratus kaki berturut-turut, Erikin tiba di dasar anak sungai ini. Posisinya masih belum cukup dalam. Erikin mengerutkan kening dan melihat ke atas. Meski di posisi ini, segala sesuatu di atas sungai magma tidak lagi terlihat, tapi bagi master fase penilaian, khawatirnya itu tidak cukup. Kalau anak sungai ini turun lagi, diperkirakan akan semakin dangkal, pertama-tama melawan arus, dan seharusnya lebih dalam ketika mencapai arus utama Sungai Fenyan. Erikin juga belajar sesuatu tentang Sungai Fenyan dari Chen dan yang lainnya. Dia tidak merasa aman karena kehilangan jejak Ramlei Leng, melainkan memutuskan untuk terus menyelam. Bersambung.